Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Ibadah puasa Ramadan tentunya ibadah yang sangat istimewa karena Ramadan adalah penghulu dan pemimpin dari setiap bulan. Sayyidus Syuhur, iaitu pemimpin dari bulan-bulan yang lain. Amal ibadah yang kita lakukan di bulan puasa ini dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak dan begitu penghargaan yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu kami berharap kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, mari kita penuhi bulan Ramadan ini dengan amal-amal saleh kita, memperbanyak sedekah kita, melaksanakan salat berjamaah 5 waktu, dan mari kita peduli kepada sesama kita, dan insya-Allah kita akan menjadi hamba yang bertakwa sesudah ibadah puasa ini kita laksanakan. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa dan Allah meridai amal ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengecekan juga ini perlu dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Legislatif juga begitu, sesekali mengajak teman-teman ini. Ini penting. Kalau tidak, maka kita termasuk golongan-golongan yang membiarkan kezaliman terjadi, walaupun ini bumi Serambi Mekah yang melaksanakan syariat Islam. Kita tidak hanya bagian tutup-tutup aurat saja, ini juga bahagian penzaliman dan lebih jahat daripada yang lain saya pikir. Kalau membiarkan tingkat kerusakan, kalau membiarkan ketika bencana tiba, kita tidak membuat apa-apa, ya, ini lebih bahaya, lebih zalim daripada untuk hal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-67 tahun kedua, edisi Senin 11 April 2022. Bagi rekan non yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif pastinya dari rekan PTM memandu yang di rumah. Baik, pemirsa PTM, tepatnya di tanggal 27 November 2013 menjadi hari bahagia bagi masyarakat Kota Banda Aceh karena Sujuya Mall berdiri megah dan menjadi pusat pembelanjaan terlengkap di Kota Banda Aceh. Namun setelah 8 tahun berdiri, ya, tepatnya di tanggal 4 April 2022, dalam 32 jam 3 kali terjadi kebakaran di Sujuya Mall dan ludes di Lalap Si Jago Merah. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang benarkah pemerintah Kota Banda Aceh gagal melindungi pengusaha, dengan narasumber kita Bang Haji Jamaluddin STMM sebagai Ketua DPP Inkindo Aceh. Assalamualaikum Bang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik, ya. Kita sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan bersama-sama. Oke, tapi puasa ini masih tetap keras untuk mengkritik nih Bang, ya? Karena sudah diminta. Itu juga ibadah. Itu juga ibadah, ya, bagian dari perubahan. Ketika semua itu kita lakukan terus ikhlas, itu juga ibadah. Baik, Bang Jamal, ini sesuai komentar Anda nih di Facebook. Benarkah Pemko Banda Aceh gagal melindungi pengusaha? Ini artinya dari kasus kebakaran Sujuya Mall kemarin, Anda mengatakan bahwa Pemko gagal, pemerintah gagal dalam melindungi pengusaha atau investor. Bagaimana ceritanya nih Bang? Sebetulnya bukan gagal tidak gagalnya, kan? Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa PTM yang ada di seluruh bumi, mungkin seluruh daerah, ya, di seluruh kabupaten kota dimanapun Anda berada. Sembari kita melaksanakan ibadah Ramadan ini, kita terima kasih juga kepada teman-teman di PTM mendapat undangan untuk berdiskusi, ya, kecil mengenai benarkah Pemko Banda Aceh gagal melindungi para pengusaha atau investor, ya. Ini bukan kita yang menjawabnya, adalah publik yang kemudian menilainya.
Kita hanya bisa melihat sebagaimana teman-teman lain, masyarakat lain melihat dengan matanya masing-masing. Dan kemudian mengartikan juga sesuai dengan narasi masing-masing. Ini dari kacamata Anda nih, Bang Jamal. Jadi memang untuk kasus yang terkini adalah musibah kebakaran Sujuya Mall terbesar yang ada di Banda Aceh, ya, dan juga terbesar di Aceh itu ya, saya lihat. Ya. Itu memang musibah disebut ya. Kemudian sejauh mana kita mampu mengurangi resiko setiap bencana, itu yang mampu kita lakukan oleh manusia, karena musibah itu dari Allah, ya kan? Kita sejauh mana mampu mengurangi resiko setiap bencana-bencana yang ada, apapun termasuk kebakaran. Itu tugas kita. Tugas salah satu organisasi, tugas salah satu komunitas, tugas salah satu ya kalau di sini kan PEMKO ya, pemerintah Kota Banda Aceh. Yang kedua, untuk kasus kebakaran Sujuya Mall itu yang durasi hampir 32 jam dan 2 kali padam, 3 kali terbakar. Dengan armada yang luar biasa, disupport oleh armada PEMKO sendiri, didukung oleh armada Aceh Besar, Kabupaten Aceh Besar, dan juga didorong oleh water cannon yang dimiliki oleh Polres Banda Aceh. Juga kepada segenap jajaran pasukan-pasukannya, ya, tenaga-tenaganya, teman-teman yang bekerja di pemadam kebakaran, yang luar biasa. Mereka juga sedang melaksanakan ibadah puasa, kan kebakaran jam 12. Iya kan, jam 12 sampai buka puasa, sampai sahur lagi, sampai puasa lagi besok. Sambil beribadah mereka juga memadamkan api itu. Saya pikir ini adalah ibadah yang luar biasa bagi teman-teman itu, artinya upaya yang luar biasa, ikhtiar yang luar biasa oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang aktif yang bekerja di pemadam kebakaran itu. Baik di bawah jajaran PEMKO Banda Aceh, kota, kemudian pemerintah Aceh Besar maupun teman-teman dari Polres Banda Aceh. Ini kita harus memberi apresiasi yang cukup besar kepada mereka yang tidak mengenal diam. Dan kami mereka ini puluhan orang, bahkan mungkin sampai 100 orang, termasuk dengan teman-teman dari Kesatuan Kepolisian, ya. Untuk ini kita memberikan apresiasi, memberikan terima kasih atas ikhtiar mereka. Ya. Apakah mereka sudah melakukan hal yang benar? Sudah. Menurut skill mereka, menurut peralatan yang dimiliki oleh mereka itu sudah. Cuma kita sekarang harus mengklasifikasi lagi. Jangan sampai kebakaran masa kolonial kita pada masa milenial. Artinya apa tuh Bang Jamal? Kalau kebakaran kaum masa milenial saat ini, kebakaran saat zaman now seperti ini, jangan dipadam oleh teman-teman yang skillnya yang dulu, yang tidak pernah di-upgrade dengan peralatan yang sangat terbatas, yang juga kadang-kadang mungkin tidak di-upgrade. Artinya apa? Setiap kegiatan itu ada keahlian, ada skill, dan skill itu selalu di-upgrade, diperbaharui sesuai dengan zaman. Kalau dulu di kampung saya ketika terbakar rumah Aceh, itu nggak ada pemadam. Sir iya begitu po di kampung, metima atau po ya tu aja. Itu dulu konvensional banget dulu, masa kolonial. Hari ini masa milenial, masa zaman yang serba canggih. Setiap aktivitas itu ada upgrade ilmunya. Sekarang kita harus menanyakan kepada yang berkepentingan, apakah ada diinjek setiap saat ilmu mereka? Kalau mereka nggak pernah kita injek, bagaimana kita suruh? Ada begitu. Kalau mereka hanya diberi skillnya terbatas, ya kan? Tidak ada penambahan skill kepada teman-teman kita di pemadam ini. Nggak mungkin. Apalagi saya dapat kabar PEMKO ini hanya memiliki 2 baju anti api. Ya. Tidak cukup fasilitas. Tidak cukup begitu. Untuk APD-nya. Begitu kan. Maka oleh karena itu, dalam konteks ini kita tidak bisa mengatakan teman-teman yang berjibaku di dalam api itu awak dari pemadam salah, hanya bukan. Kita harus tanyakan, apakah peralatan sudah memadai dengan kondisi bangunan kita hari ini? Apakah skill mereka sudah ditempa setiap saat, setiap setahun sekali mungkin ataupun setahun 2 kali? Ini perlu.
Oke, Bang Jamal, tapi banyak kritikan atau dari netizen ya, masyarakat Aceh terutama untuk pemadam kebakaran nih. Katanya belum ahli, belum punya skill. Merujuk kepada Anda sebutkan tadi, Anda juga sepertinya sedang mengkritik ya tentang kemampuan sumber daya manusia dari pemadam kebakaran sendiri, Bang Jamal. Jadi begini, skill itu meski diberikan oleh institusinya. Oke, untuk pemadam kebakaran kemarin, apakah sudah Anda melihat punya skill atau memang udah ngasal-ngasal nih untuk memadamkan apinya? Mungkin kalau untuk mall Sudia sebesar itu, kita masih belum tepat peralatannya dan skillnya. Artinya masih mempertanyakan? Iya, maka oleh karena itu, ini perlu diasah skill teman-teman kita itu. Maka tadi saya sampaikan, jangan sampai kebakaran di masa milenial kita padam seperti masa kolonial. Jangan begitu. Ini harus di-upgrade teman-teman itu. Teman-teman juga nggak mungkin kan mereka cari sendiri ilmunya, institusinya, dinasnya, lembaganya, pemerintahnya harus memberi. Begitu juga teman-teman dalam menyiapkan anggaran itu kan nggak sendiri. Ada eksekutif, ada legislatif. Kan ada dua untuk menguncurkan dana ke setiap institusi lembaga dinas itu. Maka teman-teman DPR juga harus melihat. Juga eksekutif. Jangan boro-boro kita menyalahkan teman-teman pemadam ini. Maka institusinya kita harus jelas. Ada berapa plot anggaran untuk pembinaan skill kepada pasukan pemadam kebakaran kita tahun 2021, tahun 2020, tahun 2019. Ada berapa banyak? Kita beri skill kepada mereka untuk dapat mencegah, mengurangi resiko-resiko bencana yang mungkin terjadi. Kalau sudah ada, ini baru teman-teman ini belum mampu menggunakan skill yang sudah diberikan. Kalau belum, maka kita harus buka buku lagi bersama. Oke, jangan begini, jangan meminta ya kepada orang yang belum memiliki kapasitasnya. Masa kita minta kepada adik-adik yang masih sekolah PAUD ya, you harus puasa sampai bukanya nanti sama kayak abusinya, kan nggak mungkin itu. Salah-salah meninggal dia, ya kan? Maka semua ini harus kita lihat secara proporsional, seperti itu. Apa yang Anda kecewakan dari kasus Sujuya Mall, Bang? Jadi begini. Kita juga dapat kabar bahwa beberapa tahun yang lalu, masa periode gubernur yang lalu, Pak Jeni Abdullah dan Muzakir Manaf, ada mengadakan satu unit damkar yang canggih kita dengarkan. Nah, itu totalnya senilai 17 M. Iya, 17 M. Kan itu bukan uang receh ya. Itu diadakan oleh pemerintah Aceh dan diperuntukkan ke Banda Aceh. Alhamdulillah sekali saya pikir ya. Dihibahkan mungkin atau diserahkan kepada pemerintah Kota Banda Aceh. Kenapa? Ya wajar saja, ini kan ibu kota provinsi, saya sangat wajar. Kita kecewa kenapa barang itu nggak hadir. Ini yang kita kecewa bersama. Saya nggak kecewa dengan siapapun juga. Saya kecewa dengan kenapa nggak hadir barang itu. Dibeli bukan barang pajangan itu. Kalau barang pajangan boleh kita beli 17 miliar. Ini untuk pajangan loh, bukan untuk pemadaman. Ini untuk pemadaman. Mestinya dia hadir. Apalagi kebakaran itu adalah di pusat kota. Bayangkan kalau daerah-daerah yang jauh dan kota. Ya, beberapa hari yang lalu kita juga melihat ada musibah kebakaran di Gayo Luwus. Betul ya? Di Gayo Luwus puluhan rumah terbakar. Itu jauh dengan ibu kota, di pinggir sana. Betul itu. Tapi ini bagaimana wajah gubernur? Bagaimana wajah seorang wali kota ketika terjadinya di siang hari? Kita memiliki, rakyat sudah membeli dengan dana APBA dulu, tapi mana barang itu? Tapi katanya menurut informasi Bang Jamal, kalau misalnya mobil damkar 17 M itu rusak, tidak bisa dipakai. Makanya kita jangan jago hanya memberikan obat, tapi mencegah yang lebih penting. Pemadam itu juga jangan dilihat ketika ada kebakaran. Sesekali teman-teman apakah eksekutif maupun legislatif ngecek juga kendaraan-kendaraan itu. Jangan terlalu begitu percaya kepada dinas tersebut. Ya, dicek kesiapannya. Jangan ditelepon ketika ada musibah kebakaran. Datang cek, mana DPR? Cek kesiapan dari damkar-damkar kita. Cek pasukan-pasukan kita.
Ya, begitu juga eksekutif, lihat ke sana sesekali. Kalau ada masalah, selesaikan. Apalagi ini apa katanya? Rusak. Iya, rusak. Berarti ini siapa yang rusak? Damkar. Kendaraan atau orang-orangnya yang rusak? Sepertinya orang-orangnya Bang Jamal. Orang-orangnya bukan anak-anak di pemadam itu. Mungkin kurang peduli ya Bang Jamal ya? Makanya sense of belonging itu perlu. Kita sekarang nggak bisa duduk-duduk manis saja. Ya, coba kita lihat hari ini. Fenomena yang lain di media mainstream kita lihat hari ini. Ya, setiap hari ada para pejabat yang hadir di situ berupa iklan. Apa eksekutif atau legislatif? Ini kan kacau. Sumber biaya dari mana itu? Kenapa untuk beli apa itu? Yang rusak itu nggak ada uang. Untuk beli ada uang gitu Bang. Untuk beli yang rusak ada uang pemerintah provinsi. Masa untuk memperbaikan tidak ada uang. Ini sedih ini kita. Berbicara tidak ada uang atau tidak ada perhatian? Saya tidak tahu itu tidak ada apa. Atau dua-duanya tidak ada. Tapi kalau dua-duanya tidak ada, ini ditunjukkan juga. Artinya ada sejumlah penganggaran yang lebih proporsional. Ya, kepada hal-hal yang tidak signifikan, tidak dibutuhkan, jangan kita buat. Okay. Jangan satu sisi kita buat yang memungkinkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak begitu manfaatnya terhadap publik, tidak begitu besar, tapi kita keluarkan. Tapi sementara untuk yang dibutuhkan, kita nggak memanfaatkan. Oke, jadi sejauh ini Bang Jamal, Anda menilai pemerintah Kota Banda Aceh gagal ini untuk mencegah bencana seperti terbakar dan yang lain sebagainya? Jadi, saya tidak bisa mengatakan gagal atau tidak. Ya kan? Tapi kan damkar ini juga sudah diserahkan ke Pemkot Banda Aceh. Beliau yang bertanggung jawab. Sementara kejadian Sujuya Mall ini kan di pusat kota Banda Aceh. Seharusnya lebih bertanggung jawab adalah pemerintah Kota Banda Aceh. Tapi juga ikut terlibat membantu pemirsa PTM kemarin adalah dari Aceh Besar. Betul. Ada 10 damkar. Kemudian dari juga Polres itu ada Water Cannon. Nah, apakah dengan 3 lantai mall sebesar itu, gedung tinggi, cukup dengan damkar yang memang dikerahkan hanya 10 Bang Jamal? Apakah itu tidak dinilai kegagalan? Sebenarnya unit damkar itu sudah memadai. Tetapi ketika arah kemana yang mau ditembak untuk memadamkan itu yang masalah. Maka kita butuh damkar yang tinggi, elevasinya tinggi gitu. Yang bisa mencapai titik-titik sumber api. Oke. Kalau selagi itu nggak ada, kita bawa 10 lagi pun ini saja ketawa-ketawa aja api. Yang kita bakar di atas, kita padamkan di bawah, nggak sampai ke sana. Artinya damkar yang kemarin datang ke Sujuya itu damkar untuk perumahan, Bang Jamal ya, bukan untuk gedung tinggi. Yang gedung tinggi ini mungkin begitulah adanya. Saya akan bacakan spesifikasinya pemirsa PTM yang damkar total 17M. Nah, ini armada damkar tersebut dilengkapi dengan tangga lipat dan kamera CCTV itu setinggi 33 meter. Betul. Dan juga ada mesin kendaraan 370 HP, 6x4R dan 11.000 cc. Dan juga dilengkapi dengan sistem komputerisasi canggih. Tapi ini Bang Jamal, ini tahun 2014 diserahkan oleh pemerintah Aceh kepada Pemko. Ini pas launchingnya juga mobil damkar ini bagus, tapi kita menelisik sejarah lagi. Sebelumnya terjadi kebakaran di Bank Aceh. Itu kan gedung tinggi juga. Tapi ketika dipakai, damkar yang senilai 17M ini dipakai hanya dalam waktu beberapa menit, setelah itu mati. Sebentar, 17M ini atau spesifikasi damkar ini tipuan atau seperti apa nih Bang Jamal? Kok bisa sih 17M kok udah rusak gitu loh? Sebenarnya begini ya kita tidak mau masuk ke situ nih ya. Cara logika begini. Ketika ada pengadaan mesin seperti itu pasti ada garansi namanya. Ya kan? Beli HP yang harganya 1 juta juga ada garansi kan gitu. Begitu juga dengan alat berat begitu. Setelah dites, durasi waktu ada kontrak, ada garansinya. Tanya aja kepada yang mengadakan kenapa bisa cepat mati ini. Lah, ketika sudah dites mati, kemudian waktu kebakaran lagi jangan mati lagi. Ini tes musibah pertama Bang Aceh 2 jam pakai mati. Ya kan? Ada kebakaran lagi nggak datang, betul-betul mati seperti itu. Nggak datang lagi. Meski tidak seperti itu, peralatan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu untuk melindungi segenap harta dan nyawa masyarakat hendaknya diprioritaskan. Ketika ada masalah
dipikir bersama, dicari solusi seperti apa. Oh, ini perlu perbaikan, kita perbaiki. Kan pemerintah punya dana. Apalagi ini hal yang urgen. Sangat urgen. Jadi coba bayangkan, hari ini sudah terjadi musibah kebakaran Sudia. Berapa ratus orang kehilangan tempat kerja. Berapa unit usaha, perusahaan, vendor yang bekerja sama dengan Sudia. Bukan Sudia aja situ. Coba hitung saja berapa, saya nggak usah sebut. Apakah sudah ada Lantai 1 siapa saja, lantai 2 siapa saja, lantai 3 sama lantai 4 apa saja. 4 lantai kalau nggak salah ya. Iya. 4 lantai siapa saja di sana. Coba bayangkan, ini pengusaha dan kata-kata pengusaha nasional. Yang inilah yang seharusnya kita hadir di sini, melindungi segenap pengusaha. Untuk apa? Pengusaha itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Pengusaha itu bisa memberikan pekerjaan kepada rakyat kita, masyarakat kita. Tapi pengusahanya ada asuransi nih Bang Jamal. Iya, itu bab lain kan, bab lain. Semua kan harus punya asuransi. Nah, oleh karena itu, kita perlu melindungi segenap itu. Kalau pengusaha takut datang kepada kita dulu katanya, pengusaha investor takut karena keamanan. Ya kan? Nanti takut karena yang lain lagi. Maka kita berharap, saya selaku warga Banda Aceh, ya, berharap kita memang meski melakukan sesuatu di waktu yang tepat. Jangan lagi seolah-olah kita bisa, seolah-olah kita mampu, seolah-olah kita sudah berbuat. Tapi ternyata hanya betul seolah-olah. Jangan lagi seperti itu. Saya tidak sedang mengatakan si A si B, tetapi jangan lagi seperti itu. Tapi mengarah kepada si A dan si B. Saya tidak tahu. Oke, Ya, artinya maka eksekutif dan legislatif. kita harus hadir. Ini kan pemerintah nggak sendiri. Wali kota tidak sendiri. Ada badan lembaga yang lebih besar, lebih hebat lagi, DPR, eksekutif legislatif. Ini sama-sama harus bicarakan. Apalagi ini di Banda Aceh berapa kecamatan kita? 9 ya? 9 kecamatan. Ya, tidak begitu luas. Jadi semua terjangkau. Ya, kita harapkan ini adalah musibah ini menjadi perhatian kita semua, menjadi ikhtibar kita semua untuk melangkah esok pagi lebih baik kita melihat pembangunan kita ke depan di Banda Aceh ini. Lebih menghargai, lebih memberi apresiasi, lebih memberi ruang kepada masyarakat. Apakah dia selaku investor, selaku masyarakat warga biasa, atau selaku tamu, atau siapa. Jadi kalau tidak, orang nanti akan takut datang ke kota kita. Kota yang usia khususnya sudah pengusaha dan investor ya, betul Bang Jamal sekali, ya. Itu ini kan itu di Jalan Pinyak Makam. Hari ini sedang dibangun Trans Studio oleh pengusaha nomor 3 di Indonesia kalau saya nggak salah. Nomor 3 nomor dia, Pak Khairul Tanjung. Ya, meski memang saat ini sudah sedang berhenti sebentar ya. Ya, kita berharap beliau juga sesegera mungkin menyelesaikannya dan membangun. Dan kita juga harus ramah terhadap bencana. Ya, maka tadi saya sampaikan di awal, jangan menggunakan peralatan kolonial ketika musibah di era milenial, di era yang serba canggih. Dulu gedung kita hanya 2 lantai toko, 3 lantai paling. Hari ini tidak, 4 lantai. Bagaimana sampai airnya ke sana? Kita salahkan teman-teman pemadam. Berapa meter jarak terbang airnya dari sumber dia, dari mobil dia? 20 meter misalnya. Kita harus tembak 30 meter. Apa dia bilang? Dadah, bye-bye, kata api, bye-bye. Dibilang ke saya pemadam. Kita mau nyelah pemadam. Itu yang kita miliki. Maka oleh karena itu, siapapun yang sedang mendapat amanah rakyat untuk mengabdi sebagai pengambil kebijakan di kota Banda Aceh, kota yang kita sama-sama kita nyai bersama, baik di eksekutif maupun legislatif, ayo bersama-sama kita memberi ruang yang terbaik. Karena kita harus meninggalkan yang namanya legacy bagi setiap waktu, setiap jabatan, setiap amanah yang akan kita tinggalkan nanti. Oke. Ini penting. Oke, Pak Jamal. Tapi terkait kebakaran ini sebenarnya menjadi atensi pemerintah Kota Banda Aceh. Anda menilai ini, apakah pemerintah Kota Banda Aceh tidak belajar dari masa lalu, dari Bang Aceh nih, Bang Jamal? Sepertinya seperti itu. Tadi saya sudah mengatakan juga di awal kan, bahwa peralatan dulu itu kita miliki.
tetapi daya terbangnya berapa meter, ya. Kemudian ketinggian gedungnya berapa. Coba kalau kita memakai ini kita berandai-andai ya, kita pakai damkar yang dibeli oleh pemerintah Aceh, yang 17 miliar, yang dia punya tangga sampai level 30 meter. Ya, kita tidak bisa mendahului Allah ya. Saya pikir hanya buka atap saja, beberapa atap kita buka dengan peralatan, dengan kemampuan anak-anak kita yang sudah di-upgrade skillnya dengan menggunakan baju anti api, itu dibuka beberapa atap, selesai barang itu. Artinya manajemen risknya semakin rendah ya, Iya, Bang iya. Jamal. Oke, Jadi Bang Jamal. manajemen risikonya udah pasti nggak sehari seperti hari ini gitu. Oke, Bang Jamal. Untuk closing statement nih, Bang Jamal, silakan sampaikan ke pemirsa PSTM di rumah dan juga mungkin untuk pemerintah Kota Banda Aceh dan juga untuk pemerintah khususnya bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi kesalahan yang sama atau mengulang kesalahan yang sama. Silakan, Yang Bang. pertama kepada segenap pemirsa ya, baik masyarakat Kota Banda Aceh maupun masyarakat dimanapun kita berada. Yang pertama, kita setiap melakukan pembangunan infrastruktur, terutama gedung perumahan ya, perkantoran, ini kita mesti mengikuti kaedah-kaedah tata ruang di setiap daerah yang kita bangun itu. Karena setiap daerah itu memiliki tata ruang tersendiri. Maka oleh karena itu jangan sesekali keluar dari itu. Karena tata ruang yang dibuat itu harus sesuai dengan termasuk masalah hilir mudik armada pemadam nanti. Ya. Yang kedua, kita juga mendorong, mengingatkan, mengajak segenap masyarakat untuk aware terhadap bahaya bencana kebakaran. Kita meski memiliki racun api seperti diminta oleh pemerintah. Kita meski sering mengetes, mengetre, jangan nanti waktu kita pakai sudah nggak bisa pakai lagi. Ya, ini penting. Kemudian kepada pemerintahan, eksekutif dan legislatif, ya, ini meski membuat regulasi yang konkret kalau belum ada. Kalau sudah ada, maka jalankan regulasi itu dengan baik. Jangan pernah memberi izin, apakah IMB atau apa namanya, kepada siapapun juga yang bukan peruntukannya. Sekali kita longgar ini akan ikut-ikut semua nanti. Ini penting. Ya. Kemudian yang kedua, kepada pengambil kebijakan. Lakukan pengawasan yang berkala terhadap sejumlah peralatan-peralatan ya yang kita miliki dan meski kita upgrade. Ini peralatan. Kemudian kepada manusianya, SDM-nya juga seperti itu. Meski di-upgrade sesuai dengan tuntutan zaman. Gedung di Banda Aceh hari ini sudah sangat tinggi-tinggi. Maka jangan lagi SDM-nya untuk gedung-gedung rendah. Ini penting. Dan perlu pengecekan juga. Ini perlu dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Legislatif juga begitu. Sesekali mengajak teman-teman ini. Ini penting. Kalau tidak, maka kita termasuk golongan-golongan yang membiarkan kezaliman terjadi. Walaupun ini bumi Serambi Mekah yang melaksanakan syariat Islam. Kita tidak hanya bagian tutup-tutup aurat saja. Ini juga bahagian penzaliman. Dan lebih jahat daripada yang lain saya pikir. Kalau membiarkan tingkat kerusakan, kalau membiarkan ketika bencana tiba, kita tidak membuat apa-apa. Ya, ini lebih bahaya, lebih zalim daripada untuk hal-hal yang lain. Ini penting sekali saya pikir. Oke. Demikian. Oke, terima kasih Bang Jamal atas waktunya. Baik, pemirsa PTM yang di rumah, tonton terus channel kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 2 siang dan jangan lupa juga tekan lonceng, like, share, and subscribe. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.